alihi wa sahbihi ajmain. Di antara akhlaknya seorang murid kepada guru, jangan pernah mengambil ilmu kepada seorang guru kecuali gurunya tadi punya 5 sifat. Karena pada dasarnya seseorang kalau sudah dijadikan gurunya, maka kamu harus samina wa ata'na. Kalau gurunya ini tidak punya 5 sifat ini, kok nyampe gurunya keliru, bahaya. Gurunya sesat, menyesatkan. Gurunya sesat, menyesatkan. Yang pertama, gurunya itu harus punya ilmu yang tahqiq. Makna daripada ilmu yang tahqiq ini bukan ilmu matematika, bukan ilmu biolog, bukan ilmu perbengkelan, bukan ilmu pertanian, bukan. Tapi ilmu yang menjadikan seorang murid mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi ilmu akidah, meliputi ilmu tauhid, meliputi ilmu fikih, meliputi ilmu tarbiyah batiniyah atau ilmu tasawuf. Untuk menguasai ilmu-ilmu itu, setidaknya itu kiai itu habis nahu sorok lugutnya bagus. Bagaimana mereka dikatakan itu ahli fikih? Bagaimana dikatakan mereka itu ahli tafsir, ahli hadis, ahli ulum syar'iyah, tapi nahu sorok lugutnya nggak benar. Menulis saya keliru terus. Renggang-renggangnya keliru. Nulis dorubu gonalip kayak tak kain. Umai kono. Yang pertama, guru itu harus tahqiq di bidang keilmuan. Maksud daripada ilmu di sini adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan seorang murid kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi paham ilmu akidah, paham ilmu tauhid, paham ilmu fikih, paham ilmu fikih, paham ilmu hadis, paham ilmu tafsir. Minimal itulah. Ilmu 5 ini minimal itu. Bisa dikatakan memahami ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir bila mana mereka itu ahli nahwu sorof lughah. Kalau mereka tidak paham ilmu nahwu sorof lughah, bagaimana mereka memahami Quran? Bagaimana mereka memahami tafsir? Bagaimana mereka memahami ilmu hadis? Bagaimana mereka memahami ilmu fikih? Bagaimana memahami ilmu akidah? Bagaimana memahami ilmu tauhid? Bagaimana? Setiap satu fan, seumpamanya fikih semisal minimal bab puasa, bab haji gitu. Minimal itu. Nanti kalau yang apa itu muamalah, menguasai muamalah bainan nas, menguasai tentang jual beli, menguasai tentang rohen, cara menggade, menguasai tentang apa itu kordu, utang, kirot, menanam saham, menguasai tentang jialah, menguasai tentang berbagai macam apa itu disiplin keilmuan. Kalau hadis menguasai semua hadis, baik hadis yang diroyah ataupun yang riwayat, menguasai periwayatan hadis, menguasai apa itu memahami tentang ilmu tahrij, memahami tentang ilmu sanad, memahami perawi hadis, memahami apa itu tarikh apa itu orang-orang yang menyampaikan sanad, memahami tentang apa itu biografinya ulama-ulama yang menyampaikan hadis. Setidaknya itu ulum syar'iyah itu menguasai dengan tahqiq. Setelah menguasai ilmu syar'iyah dengan tahqiq di hadapan seorang guru yang juga tahqiq, nomor 2, guru itu nggak boleh hubbu dunia. Bahaya.
Guru itu, seorang kiai itu jangan ragu harta. Nanti ujung-ujungnya kalau ada santri pengen mondok, lalu santri itu nggak punya biaya, santrinya disuruh pulang. Kira-kira nggak bisa iuran, nggak mampu bayar iuran. Bahkan apabila ada seorang santri yang mondok lalu telat iuran, dikejar-kejar kayak debt kolektor, bahkan dilaknat, bahkan diusir, bahkan ditahan. Itu murid, santrinya ditahan, tidak boleh dibawa pulang kecuali harus lunasin. Kira-kira apa coba? Hubu dunia, cinta harta, rakus harta mencongol di dalam kolbunya, nyampe kadang-kadang santri sama uang lebih utama uang. Buktinya ada santri yang telat iuran, santri diusir. Buktinya hanya urusan iuran, hanya urusan bayar. Ada santri yang pengen belajar, tidak punya dana sama sekali, tidak bisa mengambil ilmu beliau. Gara-gara apa coba? Gara-gara fulusnya nggak ada. Makanya selain kiainya alim, alama, menguasai keilmuan, setidaknya gurunya ini jangan hubbud dunya. Fa'inna hubbad dunya, sesungguhnya orang yang cinta harta rasukuli khotiah. Pangkal daripada semua kesalahan. Gara-gara pengen pondoknya cepat bagus, rumah kiainya cepat bagus, mobilnya mewah, gonta-ganti mobil, wah, yeah. Tunggu jubah sama India, yang jubah yang luar, dari Pakistan, sehingga semir biar sangat, rambutnya masya Allah, imamai beli imamah sama Yaman, tuku kerudung sama Arab Saudi, hanya mengandalkan sebuah casing luar dalam rangka untuk menipu pandangan umat, dalam rangka cuan, dalam rangka untuk mencari uang yang sedikit. Paham? Nomor 3, dengerin, kiai itu harus tasawuf, harus punya harus punya ilmu tasawuf, memahami qawaidut tasawuf, memahami cara untuk menghilangkan riya di dalam qalbi. Ono kiai yo pengen amal apik, nggak berani memamerkan, nggak berani. Alasannya khawatir kalau dituduh pamer, berarti apa tahu kiai dia. Kalau benar-benar kiai, ma baina dhahir wal batin sawa, ma baina alaniyah wasir sawa, antara dilihat orang dan tidak dilihat orang sama, antara disuting sama nggak disuting sama, antara pamer di media sosial sama tidak sama. Kalau masih ada seorang kiai masih mengomentari amaliyah yang dohir positif, kekiaiannya belum sempurna. Kiai yang bahas tentang foto selfie, di mana letak kekiaiannya? Baru lihat orang foto selfie ya bingung gitu. Kadang-kadang menfitnah, menggosipi, menghibah orang-orang yang foto selfie. Seakan-akan orang foto selfie itu apa? Dosa jariah diapurmu. Bahasanmu kok gitu. Kalau wajah kita tidak dipamerkan orang, mana mungkin orang lain kenal sama kita, ya enggak? Kalau dakwah kita tidak dipamerkan orang, mana mungkin orang lain akan meniru kita, apa? Kalau amal-amal baik kita ini tidak mau dipamerkan orang, bagaimana juga? Kemaksiatan merebak, dosa merebak, tempat karaoke merebak, mereka yang melakukan kemaksiatan dipamerkan di alun-alun, dipamerkan di syuting, di live streaming, mereka berani memamerkan kemaksiatan mereka. Lu kamu itu melakukan atau takut nih, khawatir kalau dikatakan riya. Rasulullah mengatakan tarkul amal li ajlinas riya, meninggalkan amal tujuan manusia pamer. Wal amalu li ajlinas, melakukan amal tujuannya karena manusia, tujuannya karena sanjungan manusia. Syirkun khafi, syirik yang sama. Paham? Tuh, nomor 3. Nomor 4, dengerin. Nomor 4, kiai itu memandang santri
dengan ainur rahmah. Ayandur syekh, hendaknya seorang kiai melihat alat talamid, alat tulab kepada murid-muridnya bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kiai melihat santri ini koyok musuh, kiai santri tidur wamlung kabeh, nyampe sirai jumrembol di TV. Biasanya ini jumrembol. Akhir ngaji itu tembem kabeh. Suwoto sih karo Ustaz Basri. Gak benar itu. Jadi seorang guru melihat kepada muridnya harus bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Kasih itu artinya memberi, sayang itu artinya memaafkan. Kalau ada seorang kiai alim, tidak hubu dunia, ilmu tasawufnya luar biasa, tapi sama santrinya tidak sayang sama sekali, diragukan kekiaiannya. Masa ada seorang kiai luar biasa, kaya raya, punya anak, anaknya cantik-cantik, yang lelaki tampan-tampan. Masa anaknya orang diwehno karo santri-santri ini, malah diwehno wong liya. Di mana letak ainur rahmahnya? Paham? Saya ini loh, saking sayangnya sama kamu-kamu itu loh, nyampe saya tidak akan menikahkan anak saya kecuali ke santri-santri. Yang anak perempuan saya tak nikahkan sama santri putra, yang anak lelaki saya nikahkan sama santri putri. Ini namanya apa itu, memandang seorang santri dengan kasih sayang. Kadang-kadang ada seorang kiai punya anak tidak mau menikahkan kepada santrinya. Alasannya apa coba? Cemer gitu. Alasannya tidak bangga dengan muridnya. Kalau ada kiai sudah tidak bangga dengan muridnya, bagaimana coba? Kalau ada kiai sudah tidak bangga dengan muridnya, lalu yang membanggakan murid itu sopo? Dengar ini nih, sing alim sing luar biasa, calon mantu ora genah, ngantuan rata wadus. Alhamdulillah. Ya dengar ini kamu ini, lagi genah. Jadi seorang guru itu memandang murid dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, nyampe berani segala-galanya kepada murid. Ini tadi loh, ada orang dari Lombok. Ada orang dari Lombok mengeluh pengen nikah tapi beliau belum punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta solusi ya. Boleh minta solusi Mbak Yai. Aneh pengen sekali menikah tapi kendalanya rumah tidak ada Mbak Yai. Bagaimana cara supaya punya rumah Mbak Yai? Apa yang harus saya lakukan Mbak Yai? Ini yang tidak santri saya. Saya jawabin gini. Oh ya Ustaz toh. Ini yang tidak santri saya, santri Lombok mengeluh tentang pengen nikah gak punya rumah. Saya ngomong kesini tapi rumah. Oh saya punya rumah banyak, aduh nganggur ya. Dibilang sehari ada tanah, ada rumahnya nganggur. Ini ada rumah, ada tanah nganggur. Di sana juga ada rumah, tanah nganggur ya. Tuh samping jembatan, sampai Merobo. Loh itu dibuat tuh gawe 2 lantai, mewah tuh. Yang terakhir, kiai itu harus mampu memberi doktrin kepada murid, nyampe semua murid mampu mengestafetkan visi misi kiai. Kiai yang benar-benar kiai,
Itu kiai yang mampu mengkader murid-muridnya jadi kiai. Kalau ono kiai yo malah muridnya jadi perampok kabeh, apa tau kiai. Ada kiai yo muridnya mulai malah jadi tukang kayu kabeh ora kiai. Ono kiai muridnya malah jadi gentok kabeh ora kiai. Kiai yang benar-benar kiai itu kiai yang mampu mengkader muridnya jadi kiai. Kan? Ada perampok yang hebat, anak buahnya jadi perampok. Petani yang hebat, anak buahnya menjadi petani. Nelayan yang hebat, muridnya pulang jadi nelayan. Tukang batu yang hebat, anak buahnya menjadi tukang batu. Bos yang hebat, anak buahnya pulang jadi bos. Majikan yang hebat, karyawannya pulang jadi bos. Kiai yang hebat, santrinya pulang jadi kiai. Habib yang hebat, Habib yang hebat, santri ini mulai. Kira-kira jadi Habib enggak? Ya saya lu ya, kamu lu ya. Paham? Kiai yang hebat, santrinya pulang jadi kiai. Tapi kalau belajar di tempatnya Habib ini tuh, mulai gak ngarah jadi Habib. Wis nara percaya ndang, kowe belajar di tempatnya Habib Umar ngono. Kowe mulai ra jadi Habib, percaya enggak? Saya ini orang kasus ini. Ini 5 perkara. Paham? Kiai yang benar-benar kiai satu, kiainya punya ilmu yang tahqiq, meliputi ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan bisa dikatakan menguasai ini apabila mereka paham nahu sorof lugot dan mereka mampu membaca kitab. Sampai mereka maca kitab jadi kiai selamat. Kiai Kebu selamat. Satu. Nomor 2, kiai jangan ubudun. Ya. Nomor 3, kiai harus menguasai ilmu tasawuf. Nomor 4, kiai memandang santrinya dengan pandangan kasih sayang. Ono santri ini duwe utang, selesai ke utangnya. Duwe masalah, selesai ke masalahnya. Jumblu rapayu-payu kawin golek no bojo. Nomor 5, kiai yang benar-benar kiai yang mampu mengkader muridnya pulang jadi kiai. Semoga manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.